Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah tempat yang menjadi impian semua umat, air sungai yang jernih dan bersih mengalir begitu deras. Pepohonan yang amat subur dihiasi buah yang sangat menggiur. Hewan-hewan berlarian ke sana kemari menikmati indahnya alam yang masih sangat asri. Hiduplah zat yang menguasai aras, memberi kehidupan kepada siapapun yang ia kehendaki, menghiasi segala yang ada di alam semesta ini dengan sepenuh hati, mengatur roda kehidupan makhluk yang bernapas di alam semesta ini. Hari itu ia menciptakan makhluk yang sangat taat, yang tercipta dari sebuah nur yang tiada bandingannya. Tak lupa ia mengambil sebuah api yang ia kehendaki menjadi sosok yang gagah berani. Hiduplah cahaya dan api ini secara berdampingan, menikmati segala keindahan yang ada seraya memuji dan mengagungkan zat yang telah menciptakan mereka. Beruntunglah kalian diciptakan oleh Dia, hidup tenang di alam yang sangat memesona. Maha suci Engkau, zat yang tiada duanya, ucap cahaya yang sangat taat kepadanya. Kami pun merasakan hal yang demikian, hidup tenang dan damai, menikmati segala yang ada seraya memuji Engkau, wahai zat yang maha sempurna, ucap api yang gagah berani. Bertahun-tahun mereka hidup di tempat itu, menikmati segala yang ada, serasa terus memuji tiada henti kepada zat yang maha tinggi. Tak pernah ada masalah sedikit pun di tempat itu. Hari demi hari berganti menjadi berhari-hari, sehingga sampailah pada titik di mana zat yang maha mulia itu menghadirkan sosok yang sangat ia dambakan dan ia harapkan menjadi panutan untuk kehidupan di alam semesta ini. Ia menghendaki segumpal tanah menjadi makhluk yang seharusnya tidak memiliki sifat lemah, melainkan sosok yang tangguh dan dapat menggemban sebuah amanah yang tentunya tak mudah. Wahai kalian yang ada di tempat ini, berkumpullah. Aku akan menghadirkan teman baru untuk kalian. Sambutlah dia dengan salam penghormatan dan bersujudlah kepadanya, ucap zat yang maha bijaksana. Pada saat itu, setelah mendengar pengumuman darinya, semua berkumpul dengan cepat dan bergegas berbaris rapi di hadapannya. Cahaya yang memiliki sifat taat yang sangat tinggi langsung bersujud di hadapan si tanah yang masih kebingungan melihat alam sekitar di tempat itu. Sementara apa yang dilakukan si api justru berbeda terbalik dengan yang dilakukan si cahaya. Wahai zat yang maha bijaksana, mengapa kami harus hormat dan sujud di hadapan si tanah yang jelas-jelas kami jauh lebih kuat dan tangguh daripada dia, ucap si api dengan nada tinggi dan memberontak. Bukankah segala yang ada di alam semesta ini aku yang menghendaki? Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang aku kehendaki daripada kalian semua. Lantas apa yang membuatmu ragu untuk sekedar memberi penghormatan dan bersujud di hadapan si tanah ini, wahai api? Mendengar ucapan itu, si api semakin marah dan memberontak. Mereka seolah-olah merasa dirinya adalah yang paling gagah. Jelas kami menolaknya, karena engkau menciptakan kami dari sebongkah api yang menyurut sifat keberanian yang tinggi. Sedangkan engkau memerintahkan kami untuk bersujud di hadapan sebuah tanah yang tidak ada bandingannya dengan kami, ucap si api yang tetap menolak untuk bersujud. Angkuh sekali kalian, wahai api. Aku tak pernah menghendaki hamba-hambaku untuk bersifat sombong dan tak tahu diri. Keluar kalian dari tempat ini, jawab tegas dari zat yang maha bijaksana yang murka dengan keangkuhan si api. Baiklah, wahai zat yang maha bijaksana, kami akan keluar dari tempat ini daripada kami bersujud di hadapan si tanah yang tidak ada bandingannya dengan kami. Tapi kami minta satu hal, izinkan kami tetap hidup agar kami bisa membalaskan dendam kepada si tanah ini, ucap si api dengan nada menantang dan tak tahu diri. Baiklah, aku izinkan kalian tetap hidup, tapi camkan, sesungguhnya kalian adalah termasuk hamba-hambaku yang merugi kemudian hari, jawab tegas zat yang maha bijaksana seraya mempersilahkan si api keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian, si api pergi meninggalkan tempat itu seraya menyimpan dendam yang amat tinggi kepada si tanah. Mereka pun terus memikirkan bagaimana cara untuk membalaskan dendam kepada si tanah, agar si tanah menderita dan membayar semua penderitaan si api. Akhirnya, roda baru dalam kehidupan di tempat itu berubah. Cahaya mendapatkan teman yang jauh lebih baik daripada si api yang hanya mementingkan ego sendiri.
Mereka kemudian hidup dengan tenang dan damai, menikmati segala keindahan yang ada seraya terus memuja Zat yang Maha Esa. Zat yang Maha Esa menciptakan 3 elemen penting untuk kehidupan dan dikumpulkan di satu tempat yang terasa hening. Egoisme menghancurkan itu semua. Yang seharusnya bersatu untuk menyelaraskan dan menyeimbangkan roda kehidupan justru malah membawa malapetaka yang tak berkesinambungan. Inilah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Tak selamanya hidup yang tenang dan damai akan baik-baik saja. Roda kehidupan berputar, masalah demi masalah akan muncul. Kebijakan yang mungkin tak masuk dalam nalar kita. Protes dan mencari solusi yang seharusnya menjadi jalan keluar, malah kita campurkan dengan amarah dan emosi yang sehingga tak menemukan ujung yang pasti. Wassalam.